gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Oke, daon nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Surya Saputra dari kelompok 1 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan melakukan analisis dan penanganan terhadap kasus korupsi tersebar. Korupsi tersebar atau sering disebut sebagai korupsi sistemik merujuk pada kondisi di mana praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi sudah mengakar dalam sistem dan struktur organisasi atau negara. Berikut adalah analisis dan penanganan terkait korupsi tersebut. Analisis korupsi tersebar. 1. Penyebab utama. Penyebab utama adalah kelemahan sistem dalam sistem peraturan pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi secara sistematis. Budaya dan norma. Budaya yang toleran terhadap korupsi atau bahkan menganggapnya sebagai hal yang biasa dalam interaksi sosial dan profesional. Kurangnya transparansi, minimnya transparansi dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan, dampak kerugian ekonomi, pemborosan sumber daya, pengurangan efisiensi dan penghambatan investasi, kehilangan kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta. Keadilan sosial, menghambat akses ke layanan publik dan
meningkatkan kesenjangan sosial. 3. Ciri-ciri korupsi tersebar. Pergaulan praktik. Korupsi terjadi secara konsisten di berbagai level dan sektor. Keterlibatan banyak pihak. Banyak pihak baik di sektor publik maupun swasta terlibat dalam praktik korupsi. Resistensi terhadap perubahan. Sulit untuk mengubah sistem atau kebiasaan karena adanya resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan. Penanganan korupsi tersebar. 1. Reformasi sistemik. Perbaikan regulasi, mengkaji dan memperbaiki regulasi yang ada untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. 2. Penguatan pengawasan. Membangun mekanisme pengawasan yang kuat seperti lembaga audit independen dan sistem pelaporan yang transparan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi terbuka. Implementasi sistem yang memungkinkan publik mengakses informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Dan penanganan pelanggaran, menyediakan saluran pelaporan yang aman dan efektif untuk melaporkan kasus korupsi. 3. Pengembangan budaya anti korupsi. Pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi melalui program pendidikan dan pelatihan. Kode etik, mengembangkan dan menerapkan kode etik yang ketat di berbagai institusi. 4. Penegakan hukum yang tegas. Penyidikan dan proses hukum menindak tegas pelanggaran dengan proses hukum yang adil dan transparan. Sanksi dan hukuman, menetapkan sanksi yang berat untuk mencegah praktik korupsi. Penanganan korupsi tersebar memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan konsisten, serta komitmen dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.